Halo semuanya, saya Irvani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario planning. Model ini merupakan model yang sangat populer di bidang manajemen dan sangat bermanfaat untuk menganalisis beberapa skenario yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang dan juga untuk merumuskan aksi yang relevan terhadap beberapa skenario tersebut. So, melalui sesi ini, kita akan membahas mengenai gambaran umum dari skenario planning, kemudian kondisi-kondisi atau waktu di mana kita tepat untuk menggunakan skenario planning, kemudian yang ketiga, cara penggunaan dari skenario planning, dan yang terakhir adalah final analysis mengenai tools skenario planning itu sendiri. Jadi, skenario planning merupakan manajemen tool yang digunakan untuk melakukan assessment mengenai beberapa possible situations yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, skenario planning bisa membantu kita untuk merumuskan strategi menghadapi future model of the world. Filosofi utama yaitu adalah dengan mengetahui possible words, pengambil keputusan di suatu organisasi akan lebih informed dan keputusan yang diambil dalam hal ini adalah lebih baik dan lebih efektif karena mereka mengumpulkan informasi beberapa possible skenario dengan holistik dan komprehensif. Kapan kita menggunakan skenario planning? Skenario planning ini seperti yang tadi dijelaskan bisa kita gunakan ketika kita ingin mengetahui, mengakses beberapa possible skenario yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan juga ketika kita ingin merumuskan strategi perusahaan untuk masing-masing skenario. Royal Dutch Shell dalam hari ini menggunakan skenario planning untuk beberapa tujuan dan mereka menggunakannya secara intensif. Jadi di sini mereka menggunakan skenario planning untuk memahami dinamika lingkungan bisnis dan juga melakukan assessment mengenai beberapa opsi strategis. Shell sebagai perusahaan oil and gas dalam hari ini pasti banyak variabel yang bisa menentukan bisnis mereka seperti harga minyak, kurs, dan juga beberapa hal yang lain seperti misalnya development dari oil field dan segala macamnya. Beberapa hal tersebut sifatnya adalah uncertain gitu ya, tidak pasti, sehingga mereka menggunakan tools ini untuk memodelkan kira-kira untuk setiap skenario mereka harus melakukan apa. Nah, beberapa alasan penggunaan skenario planning antara lain adalah untuk confronting the assumption, yaitu kemudian setelah itu juga ada untuk recognize degrees of uncertainty. Kemudian kita juga bisa menggunakan skenario planning ini untuk widening our perspective gitu ya. Jadi kita nggak melihat suatu hal itu udah hanya dari satu sisi, tapi juga dari beberapa sisi yang lain sehingga kita view-nya menjadi lebih lebar. Selain itu, skenario planning ini juga bisa kita gunakan untuk addressing the dilemmas and conflict sehingga kita bisa menyatukan gitu ya ketika kita punya view apa, orang lain punya view apa. Nah, ini bisa digunakan, disatukan dalam beberapa skenario. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan skenario planning? Yang pertama, kita harus menganalisis beberapa variabel utama. Misalnya di sini ada dua sumbu gitu ya, ada sumbu misalnya dukungan pemerintah misalnya low atau high gitu ya, kemudian iklim ekonomi di sumbu yang satunya misalnya kondusif atau kurang kondusif, masing-masing kita konfrontasikan sehingga ada beberapa kuadran skenario. Nah, setelah itu kita juga melakukan analisis uncertainty untuk masing-masing dari variabel itu. Kita melakukan eksplorasi konteks bisnis untuk skenario yang dibangun. Setelah itu kita melakukan assessment mengenai kemungkinan masing-masing skenario berserta implikasinya. Dan yang terakhir kita merumuskan strategi untuk masing-masing skenario. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa skenario planning ini memerlukan knowledge, experience, dan bergantung dari worldviews dari manajemen tim yang menggunakannya. Dalam hari ini tergantung dari seberapa bagus mereka bisa foresee beberapa possible skenario di depan. Kalau misalnya tidak memiliki knowledge ataupun mungkin pengetahuan ataupun mungkin pengalaman mengenai beberapa possible skenario, hasil dari skenario planning ini sendiri mungkin juga kurang akurat. Demikian penjelasan mengenai skenario planning. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadikan suatu hal yang bermanfaat. Bye!